Salam dari kami, pelayan full-timer dari HKBP Kernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Google Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Selamat Hari Natal yang penuh sukacita, dan biarlah semua hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah salam Natal dari kami, HKBP Kernolong, Gereja HKBP pertama di Pulau Jawa, yang mengajak saudara untuk senantiasa setia kepada Tuhan kita. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, kami menyapa saudara dalam renungan malam Shalom. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah datang ke dunia melalui kasih-Mu yang kami rayakan pada hari-hari belakangan ini. Kedatangan-Mu yang kami rayakan di malam Natal adalah perayaan kemenangan kami bahwa kami sudah beroleh hidup baru. Melalui kelahiran anak-Mu Yesus Kristus, kami memperoleh hidup yang baru dan kelahiran yang baru. Biarlah semuanya kami imani dan kami percayai, agar kami Engkau lepaskan dari kuasa dosa dan kuasa dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam ini kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat 22 hingga ayat ke-33, dan ayat pembimbing kita ambil dari ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Natal. Begitu dunia digital memasuki kehidupan masyarakat, kecepatan dan ketepatan sangat dimungkinkan. Secara sederhana, era digital sangat membantu dan menolong kehidupan, karena dengan teknologi segalanya dipermudah. Tetapi di sisi lain, teknologi itu banyak membuat masalah dan pergumulan, karena dunia digital sudah memasuki setiap lorong kehidupan di mana saja. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencelakai orang lain. Ini adalah pengajaran yang sangat bernas yang disajikan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana memaknai segala sesuatu di dalam Kristus, karena banyak pengajaran dan pemahaman yang berkembang pada saat itu. Ajaran dan pemahaman itu bisa saja datang dalam bentuk ajaran, melalui budaya, atau juga melalui ilmu pengetahuan. Sebagaimana pada zaman Rasul Paulus, para tokoh agama membawa umat ke arah yang salah, kepada pemahaman yang dangkal. Akibatnya banyak orang yang menjadi salah pemahaman, salah mengerti, dan pada gilirannya menjadi bermusuhan, mempersalahkan dia dan masing-masing benar sendiri.
Sumber dari radikalisme selalu berakar dari ajaran yang menyesatkan, dogma yang keliru, dan pengetahuan yang dangkal. Kemudian karena itu, jangan terlena bukan hanya dalam bentuk ajaran, bisa juga lahir dari pemaknaan yang salah tentang makanan, haram, halal, atau tentang penyembahan dan persembahan, tentang bentuk ritus dan ritual yang menggabungkan penyembahan kepada Tuhan dan berhala, di mana praktik seperti itu biasa dilakukan oleh agama-agama sinkretisme. Kemudian karena itu Paulus mengingatkan segala sesuatu boleh, tetapi apakah berguna dan membangun? Apakah mempunyai arti atau bermanfaat? Artinya setiap yang kita lakukan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan haruslah kita lihat dalam konteks memuliakan, sebab Dia yang harus dimuliakan. Kemudian inilah yang kita renungkan di dalam perayaan-perayaan Natal yang begitu diwarnai semarak yang luar biasa ini. Perayaan dan aksi seharusnya kita perhadapkan kepada ajas berguna dan membangun, bukan hanya sekadar ikutan saja. Dengan demikian, sebagai orang percaya kita harus tampil menjadi orang yang memberi pencerahan melalui apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Janganlah keberadaan kita membawa celaka. Dunia yang kita diami sekarang sebenarnya adalah tempat sukacita di mana Tuhan memberikan anugerahnya. Tempat Tuhan memperlihatkan kasih-Nya. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memahami segala sesuatu. Sebab segala sesuatu bahwa diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Biarlah Roh-Mu senantiasa mengajar kami untuk mengambil apa yang berguna dan bermanfaat dan membangun iman kami, membangun kehidupan kami, membangun persekutuan kami dengan Engkau, agar hidup kami mempunyai arti dan makna. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.